Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Selamat datang kembali di channel Pak Coding. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai keyword this, ya. Keyword this. Jadi teman-teman yang baru mempelajari bahasa pemrograman Java mungkin akan bingung dengan penggunaan keyword this ini ya. Nah, dari video kali ini saya akan berusaha untuk membuat teman-teman yang masih baru di bahasa pemrograman Java ini agar dapat memahami penggunaan keyword this ini. Oke, jadi keyword this ini bisa sangat berguna dalam penanganan variabel hiding atau variabel yang tersembunyi ya. Kenapa bisa tersembunyi? Eh, Misalnya seperti ini, dalam suatu kelas itu terdapat variabel lokal yang namanya X. Kemudian, di dalam kelas tersebut juga terdapat sebuah metode dengan nama parameternya X juga. Nah, ini akan terjadi eh, variabel hiding tadi. Salah satu variabel akan menutupi variabel yang lainnya. Sehingga bisa dikatakan kita akan kebingungan menentukan yang mana variabel X dari kelas itu sendiri dan yang mana variabel X dari parameter dari metode tadi yang ada di dalam kelas tersebut. Nah, ini kan pada dasarnya adalah dua variabel yang berbeda kan. Nah, disinilah fungsi dan peran dari keyword this ini. Keyword this ini akan membantu kita untuk menentukan bahwa variabel yang kita sertakan keyword this ini adalah variabel pada kelas ataupun metode tersebut. Oke, oke. Saya langsung berikan satu contoh saja, satu contoh sederhana ya. Di public class main ini kita coba deklarasikan sebuah variabel, variabel x, ya. Variabel x tipe datanya integer, kemudian kita buat sebuah ini maaf di luar ya. Kita buat sebuah metode juga dalamnya. Metodenya adalah public main. Oh, ini maksud saya konstruktor. Kemudian dalamnya kita beri juga integer x ya. Oke. Kemudian ini jika saya seperti ini ya, misalnya ya, X sama dengan X. Oke. Tentunya kita compiler juga akan bingung. X ini adalah yang X ini atau X ini. Kemudian X ini apakah X yang ini atau yang ini. Nah, ini terjadi data variable heading di sini. Karena sebenarnya compiler mengenali bahwa kedua variabel ini adalah yang ini, variabel yang sama dengan parameter di method main ini. Ya, di konstruktor main ini. Sedangkan saya maunya variabel ini adalah variabel yang baris keempat ini. Tapi kan seperti biasanya saya tidak punya hubungan emosional, Saya tidak komputer ini tidak mengetahui isi hati saya sehingga kita harus menjelaskannya secara eksplisit ya. Kita harus menjelaskan secara eksplisit. Nah, sini saya berikan keyword this ya. Sebentar bisa kita lihat apa maksud dari keyword this ini. Nah, di public static void main kita buat objek dari kelas main. Main mana obj1 sama dengan new main ya. Oke. Kemudian ya. Nah, ini objek sudah terbentuk ya.
Kemudian kita harus menampilkannya agar kita bisa mengetahui isinya. Ini apa yang error pemirsa? Cek new main. Oh ya, saya belum lupa mengirimkan argumennya. Ini harus dikirimkan argumen karena ini adalah konstruktor ya. Dan di mana konstruktor ini memiliki parameter. Nah, anggaplah saya kasih 5 ya. Sistem .out.println nilai variabel x adalah plus obj1.x ya. obj1.x obj1.x yang mana? Mana yang dimaksud ini? Sekarang kita coba eksekusi. Jika kita eksekusi, maka nilai yang dikembalikan, bukan nilai yang dikembalikan, nilai yang ditampilkan ya, nilai yang ditampilkan, atau nilai dari variabel x ini adalah 5. Jadi ceritanya seperti ini. Ketika kita mendeklarasikan objek 1 menggunakan kelas main, kita mengirimkan argumen 5 ke konstruktor dari kelas main. Konstruktor dari kelas main adalah ini. Lihat kembali ciri-ciri konstruktor. Konstruktor itu memiliki nama yang sama persis dengan nama kelasnya, kemudian tidak memiliki tipe nilai balik apapun termasuk void. Jadi ini adalah konstruktor. Nah, 5 ini akan masuk ke variabel x ini, parameter dari konstruktor main. Kemudian x ini adalah yang ini. Nah, nilai x ini ditugaskan untuk masuk ke variabel x. X yang mana? X, variabel x pada kelas main. Apa penandanya? Penandanya adalah this. Jadi this ini digunakan untuk membedakan antara yang mana variabel milik kelas ini atau metode ini dan yang mana variabel pendatang ya. Saya sebut saja sebagai variabel pendatang. Oke? Jadi ini kan pendatang ya, dia menerima nilai dari luar. Nah, sedangkan x ini adalah variabel yang memang sudah ada di kelas ini, variabel lokal ini ya. Nah, jadi dengan adanya keyword this ini kita sudah bisa membedakan yang mana x lokal atau x milik kelas dan yang mana x milik parameter konstruktor ya. Jadi di situ fungsinya this. Oke. Nah, coba saya berikan bukti kembali ya. Misalnya ini saya berikan ya di atas system.out.println x ya. X. Oke. Atau tidak, saya coba buatkan satu metode ya. Public post. Nah, kemudian di sini. Public void nilai ya. Saya beri nama nilai saja. Tidak usah pakai argumen, parameter. Oke, kemudian di sini ada system.out.println x. Oke, jadi x yang dimaksud ini adalah x ini. Sekarang x ini kita ganti dengan 10 misalnya. Maka secara otomatis ketika ini dieksekusi, ketika misalnya di sini ya, atau saya tukar ya, saya tukar di sini kosong, sedangkan di sini menerima variabel dari luar, integer x, oke? Ya di sini saya buat jadi kosong, ya.
Ini tidak apa-apa, saya pindahkan saja. Oke. Nah, di sini tidak perlu pakai keyword this karena ini sudah jelas bahwa yang dirujuk adalah variabel X yang ada di kelas seperti 10 ya. Kemudian saya tampilkan system.out.println X. Maka seharusnya nilai yang ditampilkan ini adalah 10 ya, seharusnya. Nah, sedangkan di metode nilai ini kan dia menerima nilai dari luar. X1 kita ganti di sini nilai, kita kirim angka 5 misalnya. Ya. Kemudian di sini kita lihat this x sama dengan bukan, kita lakukan penjumlahan dulu. Bukan penjumlahan, penugasan. This x sama dengan x. Oke. Nah, di sini kita tampilkan nilai x. This ya. This x. Oke. Apa yang error pemirsa? Type public static. Kita cek apa yang error. Oh ya, ini saja seperti ini. Nah, karena ini kan sudah ditampilkan di atas sendiri ya. Oke. Saran, maka nilai yang muncul pertama adalah 10. Dari mana nilai 10 muncul? Nah, ketika objek satu dibentuk, maka ini kan akan terbentuk sebuah objek ya dari kelas main. Nah, pada proses pembentukan objek ini itu akan secara implisit konstruktornya akan dieksekusi, yaitu konstruktor main di sini. Nah, kalau kita lihat ya, ya ini walaupun saya hapus seperti ini nilainya tetap 10 ya. Nah, ketika dieksekusi, ini kan kalau kita lihat X nilainya 10 kan? X nilainya 10, maka ketika dicetak ya, maka yang ditampilkan adalah nilai X di sini, X10. Nah, ketika kita memanggil metode nilai, di mana metode nilai itu menerima argumen dari luar, yaitu 5. 5 itu masuk ke X, kemudian X ditugaskan masuk ke metode ke variabel X kelas, ditandai dengan this ini. Nah, sehingga ketika kita cetak variabel X yang ini, ya, yang sama ini, nilainya itu sudah berubah menjadi 5, sehingga yang dicetak adalah, oke? Jadi seperti itu penggunaan this ya, untuk membedakan variabel ini tadi, ya. Oke, jadi saya harap teman-teman bisa memahami penjelasan saya. Mohon maaf jika mungkin sedikit justru mungkin sedikit menambah kebingungan, mohon maaf. Tapi jika teman-teman merasa penjelasan saya bisa menambah wawasan teman-teman, bisa memberikan pencerahan mengenai keyword list ini, jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.